Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran dalam kaitannya dengan studi kelayakan bisnis yang akan kita lakukan. Nah, mengapa penting untuk membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran? Karena pasar dan pemasaran ini merupakan hal yang sangat penting, gitu ya, yang perlu kita perhitungkan ketika kita ingin memulai suatu bisnis. Karena satu-satunya gitu ya, sumber pendapatan utama kita dari usahanya kita atau perusahaan yang kita dirikan itu berasal dari penjualan produk yang kita hasilkan. Jadi kadangkala sampai ada pepatah yang bilang bahwa pemasaran atau marketing itu merupakan salah satu jantung dari operasional perusahaan itu sendiri. Nah, itu kenapa sangat penting kita melakukan analisis dari aspek pasar maupun aspek pemasaran. Nah, aspek pasar sendiri itu apa sih? Aspek pasar sendiri nanti kita akan melakukan analisis terkait dengan produk apa yang ingin kita hasilkan atau kita produksi dalam usaha yang ingin kita jalankan. Kemudian, kita menganalisis bagaimana permintaan konsumen terhadap produk kita. Jadi tidak serta-merta kemudian kita menghasilkan suatu produk, tapi tidak melalui, penelitian terlebih dahulu atau riset terlebih dahulu tentang apa sih, sebetulnya permintaan konsumen. Kemudian menganalisis bagaimana banyaknya produk yang ditawarkan oleh pesaing kita ketika kita ingin meluncurkan sebuah produk atau mengeluarkan atau menjual suatu produk, kita harus menganalisis juga bagaimana kondisi pesaing kita. Kecuali, produk kita masih belum ada sama sekali di pasaran. Jadi tidak punya pesaing maupun barang substitusi yang bisa menggantikan fungsi dari produk yang kita hasilkan. Nah, namun ketika produknya kita itu banyak barang substitusinya atau banyak produk pesaingnya, kita harus menganalisis aspek pasarnya kita. Apakah mungkin kita untuk meluncurkan suatu produk tersebut ataukah seperti apa? Gitu ya. Kemudian aspek pasar. Nah, aspek pemasaran. Di aspek pemasaran ini kita mau melakukan apa gitu ya. Jadi menganalisis bagaimana kita melakukan strategi-strategi untuk meningkatkan penjualan perusahaan agar produk yang kita jual itu bisa diterima dan juga menghasilkan pendapatan sesuai yang kita inginkan atau sesuai yang kita rencanakan. Bagaimana nanti produk yang kita jual itu sampai kepada konsumen, bagaimana produk yang kita jual itu memiliki tempat tersendiri di benak konsumen. Itu kenapa nanti di aspek pemasaran kita juga mengenal yang namanya STP ya, segmenting, targeting, dan positioning. Nah, itu hal-hal yang kita harus ulas di aspek pemasaran. Nah, falsafah dari aspek pemasaran itu sendiri menyebutkan bahwa jangan menjual yang dapat kamu buat, namun buatlah sesuatu yang bisa kamu jual. Jadi tidak serta-merta kita memperhitungkan aspek pemasarannya itu pokoknya memproduksi barang kemudian dijual pastinya laku gitu ya, tidak seperti itu. Kita bisa membuat suatu produk, kita bisa membuat suatu barang, tapi ketika dilempar ke pasar atau dijual di pasaran, apakah pasar membutuhkan atau konsumen itu membutuhkan. Nah, ini yang disebutkan dalam falsafah aspek pasar. Nah, di falsafah tersebut menunjukkan bahwa memproduksi produk itu tidak boleh hanya menggunakan konsep produksi, karena ketika kita melihat atau menganalisis aspek pasar, yang kita analisis adalah potensi pasarnya seperti apa, seberapa besar kita bisa memproduksi atau kita bisa menghasilkan suatu barang yang nanti akan bisa diserap oleh konsumen. Jadi percuma saja kalau kita bisa menghasilkan produk banyak, namun tidak bisa diserap oleh konsumen atau tidak bisa diserap oleh pasar. Nah, bagaimana cara kita melihat potensi pasar? Nah, dalam rangka melakukan analisis mengenai potensi pasar itu sendiri, kita harus menggunakan atau mengenal terlebih dahulu apa itu market database.
Jadi market database ini merupakan sesuatu yang amat penting dalam melakukan suatu pertimbangan pasar, kemudian melakukan perencanaan produksi barang maupun jasa yang kita hasilkan kepada pilihan-pilihan usaha yang akan diterapkan. Jadi penting sekali kita meriset terlebih dahulu dengan menggunakan yang namanya market database. Jadi market database ini merupakan suatu uh, hal yang bisa kita nilai atau analisis terkait dengan pertimbangan pasar, kemudian terkait dengan rencana produksi produk ataupun jasa yang akan kita hasilkan. Apa saja data yang kita perlukan dalam market database ini? Ada banyak ya data yang kita perlukan. Yang pertama ada data bahan baku. Untuk apa gunanya kita memasukkan data bahan baku ini ke perhitungan atau analisis market database kita? Nah, bahan baku ini adalah bahan yang utama kita gunakan ketika kita memproduksi suatu produk. Misalnya, kita ingin memproduksi atau kita punya perusahaan mie instan gitu ya, contoh yang paling gampang. Kita akan memerlukan bahan baku berupa tepung terigu. Nah, ketika bahan baku kita itu sulit didapatkan, otomatis akan menyusahkan dalam kegiatan produksinya. Produksi bisa macet, kemudian tidak efisien, dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan mengurangi dari produktivitasnya perusahaan, gitu ya. Kemudian data supplier, tentunya karena supplier ini merupakan pemasoknya kita, baik itu bahan baku, bahan penolong, maupun bahan-bahan yang lain, gitu ya, untuk memproduksi suatu barang. Nah, supplier pun kenapa kita harus punya datanya? Karena kalau bisa jangan hanya ada satu supplier atau satu pemasok. Kenapa? Karena ketika ada satu supplier yang tidak bisa memasok tiba-tiba gitu ya, entah itu karena satu dan lain hal, kita masih bisa punya opsi yang lain untuk mendatangkan bahan baku gitu ya. Jadi kalau bisa suppliernya itu lebih dari satu. Kemudian data konsumen. Nah, ini sangat penting sekali ya. Apalagi kita perlu meriset awal. Jadi ketika kita ingin memproduksi atau membuat suatu produk, kita melakukan riset pasar terlebih dahulu. Kira-kira produknya kita ini seberapa persen bisa diserap oleh pasar. Jadi kita membuat suatu produk pun itu juga harus sesuai dengan permintaan yang diinginkan oleh konsumen, sehingga apa yang akan kita buat ini tidak melenceng dari kebutuhan atau permintaan dari konsumen itu sendiri. Kemudian data penjualan industri. Nah, ini kita jelas harus mengetahui data penjualan dari industri yang sejenis dengan perusahaan kita. Jadi perusahaan kita ini apa? Perusahaan apa? Apakah makanan dan minuman? Apakah food and beverage? Apakah perusahaan transportasi atau dan segala macamnya? Nah, data penjualan industri ini kita harus mengetahui. Ternyata konsumennya sedemikian banyak, apakah sudah bisa diserap semua dengan perusahaan yang ada ini? Apakah sudah bisa menyerap semua kebutuhan dan keinginan konsumen terkait suatu produk ataukah belum? Kalau belum, berarti kita bisa masuk ke pasar yang ingin kita masuki di suatu industri tersebut. Kemudian ada data pangsa pasar industri. Nah, ini pangsa pasarnya ini juga harus kita telusuri juga. Kemudian data penduduk dan mata pencahariannya. Nah, ini terkait dengan targeting yang akan kita lakukan ya, sehingga kita bisa lebih mudah melakukan target pasarnya kita itu siapa saja. Peraturan pemerintah tentunya. Nah, ketika kita sudah punya perusahaan, peraturan pemerintah yang seperti apa saja yang harus kita patuhi, karena ketika kita tidak patuh dalam peraturan yang sudah dibuat pemerintah, akan menyusahkan sendiri nantinya pada perusahaan kita, entah itu dalam pembayaran pajak, entah itu urusan surat menyurat yang sudah kita bahas di aspek lingkungan, analisis dampak lingkungan, dan segala macamnya. Juga ada data luasnya wilayah pemasaran. Nah, ketika kita sudah memetakan pasar mana atau daerah mana yang akan kita masuki, nah di sana kita juga bisa menghitung juga potensi pasarnya seperti apa. Kemudian data perilaku konsumen dan daya belinya. Nah, di sini kita bisa menentukan berapa sih nanti kisaran harga yang bisa kita
patok untuk suatu produk yang sudah kita produksi. Karena kita ingin memasuki pada segmen yang misalnya karyawan, kemudian yang penghasilannya rata-rata sekian sampai sekian. Nah, di sana kita bisa membuat harga yang wajar atas data perilaku konsumen dan daya beli konsumen tersebut. Di antaranya juga ada geografi, budaya, sosiologi, teknologi, ekonomi, dan lain-lain. Jadi, sangat rinci sekali ketika kita ingin melakukan analisis melalui market database ini tadi. Kemudian, yang selanjutnya kita juga perlu menganalisis permintaan yang seperti sudah saya singgung di awal tadi. Jadi, melakukan analisis permintaan ini tadi sebagai panduan dasar dalam melakukan analisis permintaan pada market database. Nah, di sini ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan yang kadang-kadang juga muncul, berhubungan dengan market database mengenai analisis permintaan. Yang pertama ada ketika permintaan meningkat sedangkan pasokan tetap. Nah, ini kenapa bahwa tadi juga, salah satu yang ada di market database, adalah terkait dengan bahan baku dan supplier ya, karena memang mengenai pasokan bahan baku, bahan penolong yang akan antar atau yang akan kita beli ke supplier itu juga akan mempengaruhi dari permintaan konsumen ya. Ketika permintaan konsumen itu meningkat namun pasokannya kita nggak ada, nah itu menjadi masalah tersendiri bagi perusahaan. Karena apa? Ketika permintaan meningkat namun pasokannya tetap, kita tidak bisa memenuhi permintaan konsumen yang lebih itu gitu ya, yang meningkat itu. Kita hanya bisa memenuhi permintaan konsumen yang biasanya kita produksi, sebanyak yang biasanya kita produksi saja. Jadi kita tidak bisa mendapatkan kesempatan pendapatan yang lebih besar lagi. Kemudian ketika permintaan konsumen meningkat sedangkan pasokan menurun, nah ini juga menyusahkan karena nanti pendapatan kita juga akan menurun karena kita hanya bisa memproduksi sebesar yang disuplai oleh si supplier itu. Jadi ketika suppliernya itu bahan bakunya menurun, otomatis produksinya kita kan juga ikut menurun ya. Sedangkan permintaan di pasaran itu meningkat. Nah, ini yang akan menjadi ancaman bagi perusahaan dan menjadi peluang bagi si pesaing yang memproduksi barang yang sejenis maupun barang yang bisa disubstitusi manfaatnya. Nah, kemudian ketika permintaan di pasaran tetap, sedangkan pasokan menurun, ini juga akan menjadi ancaman bagi perusahaan. Karena apa? Pasokannya menurun, sedangkan permintaannya tetap. Berarti ada sisa permintaan yang bisa dipenuhi oleh pesaingnya kita. Begitu pula di poin keempat, jadi ketika permintaan menurun, namun pasokan juga menurun lebih cepat, sehingga yang kita produksi hanya sebanyak yang bisa supplier penuhi, sehingga pendapatan kita otomatis juga akan menurun. Nah, ini hal-hal yang sangat harus dianalisis oleh kita sebagai pengusaha gitu ya, atau perusahaan kita. Kemudian ada beberapa kendala yang harus kita perhatikan dalam aspek pemasaran. Yang pertama, keterbatasan dalam modal. Nah, ini juga perlu kita siasati ya. Bukannya kita apa ya, karena keterbatasan modal, kemudian kita banyak alasan untuk tidak melakukan atau tidak melanjutkan usahanya kita, tapi ini bisa kita jadikan suatu bagaimana caranya kita lebih termotivasi agar tidak terjadi kendala dalam pemasarannya kita, meskipun kita ada keterbatasan modal di sini. Kemudian keterbelakangan teknologi. Nah, ini hal yang harus kita cari solusinya bagaimana apabila kita kurang update dalam percepatan teknologi yang ada sekarang gitu ya. Jadi kita harus terus belajar mengenai perkembangan teknologi yang ada supaya kita tidak tertinggal, karena ini masalah dalam aspek pemasaran. Sedangkan sekarang itu banyak sekali platform-platform yang bisa mendukung penjualan dari produknya kita.
Nah, ini sangat penting sekali ketika kita merasa gitu ya, merasa teknologinya masih belum bagus dalam hal teknologi, berarti kita harus selalu mengasah apa namanya, pengalaman kita, kemudian eee, hal-hal yang apa ya, membuat kita untuk melek lagi terhadap suatu teknologi. Kemudian kelangkaan bahan baku. Nah, ini faktor eksternal ya dari perusahaan. Nah, ketika bahan baku langka ini kita harus seperti apa? Itu kenapa saya bilang tadi bahwa supplier kalau bisa jangan satu. Sehingga ketika ada kelangkaan bahan baku, kita bisa menarik dari beberapa supplier yang lain, mungkin yang di daerahnya itu masih ada bahan baku yang kita butuhkan. Pun begitu dengan keterbatasan modal ya, jadi jangan dianggap sebagai kendala dan menjadi alasan kita untuk tidak meningkatkan lagi produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Karena apa? Sekarang banyak sekali dana-dana yang bisa, entah itu kita dipinjamkan kepada kita, entah itu kita mencari pinjaman, itu sangat-sangat banyak sekali. Jadi kendala ini juga bisa kita cari solusinya, sehingga tidak menjadi alasan yang sangat membuat teman-teman atau usahanya teman-teman menjadi terganggu gitu ya. Nah, ini juga di antaranya masih ada banyak kendala lagi yang akan terjadi atau yang mungkin terjadi dalam pemasaran. Di sini ada lamanya masa konstruksi. Nah, ini ketika perusahaannya teman-teman masih dalam taraf pembangunan gitu ya, gedungnya masih ada tahap pembangunan, namun masa konstruksinya sangat lama. Nah, ini akan mempengaruhi juga dari keberlangsungan perusahaan. Kemudian tuntutan skala produksi. Nah, ini ketika permintaannya tinggi tadi, kemudian teman-teman atau perusahaan harus memproduksi sejumlah produk sesuai dengan atau minimal sama dengan jumlah permintaan pasar, namun belum mumpuni dalam hal produksinya. Nah, ini juga menjadi kendala ya dari pemasaran itu sendiri. Kemudian kendala penyimpangan. Jadi di sini tidak samanya data yang kita hasilkan dengan realita yang ada di pasar. Nah, ini juga mungkin sekali terjadi gitu ya, ketika kita sudah riset pasar, namun ternyata penerimaan pasar itu tidak sesuai dengan yang sudah kita riset. Nah, ini juga mungkin terjadi kendala-kendala seperti ini. Kemudian struktur pasar itu sendiri menjadi suatu kendala. Jadi, misalnya pasar dengan suatu budaya tertentu yang tidak biasa kita masuki. Nah, itu kita harus menyesuaikan dengan budaya dari yang sudah akan kita masuki itu tadi, gitu ya. Kemudian elastisitas harga terhadap penawarannya rendah, nah ini juga akan mengurangi dari pendapatannya perusahaan. Kemudian kendala birokrasi, peraturan, dan lingkungan. Nah, ini terkait dengan pemerintahan tadi ya, data pemerintah tadi, biasanya juga di birokrasi itu ada dipersulit gitu ya, kita sering menemui hal-hal yang demikian. Nah, kendala-kendala yang sudah saya sebutkan tadi, ada baiknya kita harus segera menganalisis dan mencari solusinya bagaimana nanti bisa agar perusahaan kita bisa tetap eksis gitu ya, tetap nanti melanjutkan usaha. Kemudian, di analisis pemasaran juga menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, mengidentifikasi pelanggan yang prospektif dan menyatukan profil pelanggan. Jadi di sini penting kita mengetahui atau mengidentifikasi terlebih dahulu pelanggan yang prospektif itu yang seperti apa. Pelanggan, kalau kita ditanya mengenai pelanggan ya, pelanggannya kita itu mostly banyak gitu ya, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya lumayan banyak. Namun untuk pelanggan prospektif itu sendiri kan juga
tidak semuanya gitu ya. Pelanggan prospektif itu yang mungkin atau yang berkemungkinan besar untuk bisa membeli produknya kita. Nah, itu adalah pelanggan yang prospektif. Lain juga halnya dengan yang nanti dibilang bahwa konsumen dan pelanggan. Konsumen dan pelanggan itu berbeda. Kalau konsumen itu hanya pernah membeli gitu ya, tapi kalau yang pelanggan itu dia akan melakukan pembelian secara terus-menerus atau pembelian berulang. Nah, itu yang harus kita identifikasi. Nanti seperti apa konsumen kita, pelanggan kita, apakah konsumen atau pelanggannya kita ini tadi prospektif untuk membeli dari produk yang kita hasilkan. Kemudian melakukan analisis pesaing tentu ya, nanti pesaing itu seperti apa sih kekuatannya, kelemahannya. Ketika kita sudah tahu kekuatan kelemahannya, kita bisa memperhitungkan juga peluangnya kita seperti apa. Gitu ya. Kemudian ancaman yang mungkin akan kita hadapi itu seperti apa. Kemudian menentukan strategi pemasaran. Nah itu kenapa tadi saya bilang bahwa penting bagi kita mempelajari mengenai kemajuan teknologi yang ada saat ini. Karena apa? Strategi pemasaran sekarang itu beda dengan dulu ya. Pemasaran yang modern ini beda dengan pemasaran yang tradisional. Dulu mungkin kita memerlukan pamflet-pamflet, memasang iklan di baliho, memasang iklan di televisi, memasang iklan dengan menggunakan selebaran brosur. Nah, itu kan masih cara-cara lama. Ya, mungkin ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan namun tidak sebanyak dulu gitu ya. Sekarang strategi pemasaran yang sering kita jumpai adalah melalui sosial media, melalui platform e-commerce, melalui YouTube, melalui Instagram Ads dan lain-lain. Nah, itu adalah strategi-strategi pemasaran yang sudah bagus gitu ya, sudah lebih teknologis. Kemudian membuat rencana pemasaran. Nah, setelah strateginya kita buat, rencana pemasarannya seperti apa? Dijualnya melalui platform e-commerce kah? Dijualnya melalui ketika itu kita membuat makanan misalnya bisa dijual di GrabFood atau GoFood seperti itu. Nah, rencana pemasarannya seperti apa? Bisa dikirim langsung atau bisa membeli ke toko atau seperti apa? Kemudian dari rencana-rencana pemasaran tadi kita membuat juga rencana anggaran dan rencana biaya dari pemasaran itu sendiri. Jadi ketika kita membuat strategi pemasarannya itu dengan bantuan teknologi, biayanya seperti apa? Ketika kita memasukkan iklan kita di YouTube, bayarnya berapa gitu ya. Kita perlu menentukan rencana anggaran terkait dengan biaya-biaya yang kita keluarkan untuk melakukan strategi pemasaran yang sudah kita rencanakan. Selanjutnya kita juga perlu yang namanya mengidentifikasi pelanggan. Siapa sih pelanggan kita? Di mana mereka tinggalnya? Mereka itu karyawan atau pengusaha, kemudian waktu mereka digunakan untuk apa saja. Kita kan punya waktu yang sama, 1 hari 1 kali 24 jam gitu ya. 1 hari itu kita ada 24 jam. Nah, itu mereka lakukan untuk apa aja gitu ya. Waktu luang mereka gunakan untuk membeli apa gitu ya. Kemudian pilihan merek, kemudian pilihan produk, apakah mereka harus produknya bermerek atau seperti apa gitu ya. Nah, ini yang harus kita identifikasi dari pelanggannya kita. Ketika kita sudah menemukan atau sudah mengetahui profil pelanggan yang akan kita tuju, itu akan lebih memudahkan kita dalam menentukan segmentasi, targeting, maupun positioning yang mau kita lakukan. Sehingga kita bisa memenuhi apa sih kebutuhan konsumen, minatnya apa, keinginannya apa, seleranya apa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada segmentasi pasar. Yang pertama ada segmentasi pasar dari faktor demografis. Demografis ini terkait dengan dia usianya berapa, kemudian pekerjaannya apa, kemudian laki-laki atau perempuan. Nah, itu segmen pasar yang harus kita kotak-kotakkan gitu ya ketika kita ingin menuju suatu pasar tertentu. Kemudian faktor geografis.
mereka tinggalnya di mana, di kecamatan atau kota, kotanya kota mana, di pulau apa, yang notabene budayanya seperti apa. Nah, ini di faktor geografisnya. Kemudian faktor psikografis di sini. Dia seperti apa sih orangnya gitu ya? Apakah orang yang hobi belanja ataukah orang yang lebih hobi itu terhadap suatu tertentu, misalnya hobinya dia adalah fitness, berarti dia beli apa? Misalnya hobinya dia adalah sepak bola, dia belinya apa gitu ya. Kemudian dia tipe orang yang hedon atau tidak, seperti itu ya. Jadi psikografisnya dia, lebih ke psikografisnya dari pelanggan. Kemudian faktor manfaat, apakah dia membeli barang itu terkait dengan manfaatnya saja atau hanya karena pamer atau hanya karena pengen saja gitu ya. Kemudian faktor guna, apakah nanti si pelanggan ini membeli dari kegunaan yang bisa produk berikan atau seperti apa gitu ya. Jadi ini segmen-segmen pasar yang harus kita tentukan. Kita mau masuk di demografis yang mana, geografis yang mana, psikografis yang mana. Jadi ini harus kita tentukan gitu ya. Sehingga kita nanti tidak memproduksi produk yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan ini tadi, gitu ya. Nah, kemudian kita meninjau kembali mengenai aspek pasar. Jadi kita menetapkan dari pasar sasaran tadi ketika kita sudah menentukan segmen pasarnya tadi. Menentukan pasar sasaran yang seperti apa, kemudian menentukan posisi pasarnya. Mengidentifikasi keunggulan kompetitif kita. Jadi perusahaan itu dapat menentukan posisinya di mana gitu ya, keunggulan kompetitifnya perusahaan itu seperti apa sehingga bisa memberikan nilai pada pasar yang dipilih atau konsumen yang dipilih, kelompok konsumen yang menjadi pasar sasaran gitu ya. Nah, kita juga perlu mengetahui competitive advantage-nya perusahaan. Jadi kita analisis persaingannya kita itu seperti apa. Identifikasi pesaing yang pertama harus kita lakukan. Siapa pesaing kita? Kalau kita menghasilkan mie instan berarti pesaingnya kita ada Indomie, Indofood, dan lain-lain gitu ya. Indomie yang menghasilkan Indofood. Kemudian ada mie sedap dan lain-lain gitu ya. Nah, ada Wings Food juga yang menjadi pesaing kita. Nah, kemudian kita melakukan sasaran pesaing, menentukan sasaran pesaing. Jadi yang disasar pesaing itu apa? Oh, anak kosan yang kalau misalnya tanggal tua gitu ya, belinya mie instan. Nah, kemudian mengidentifikasi strategi pesaing. Oh, pesaingnya kita ternyata melakukan pemasaran produknya di platform apa saja. Nah, kita harus melakukan hal yang seperti apa gitu ya. Kemudian menilai kekuatan dan kelemahan pesaing. Nah, kekuatan dan kelemahan pesaing itu harus kita ketahui sehingga kita bisa menemukan peluang yang bisa kita lakukan untuk melakukan persaingan dengan pesaing kita. Mengestimasi pola reaksi pesaing. Nah, ketika kita meluncurkan produk tadi, kira-kira pola atau reaksi pesaingnya kita itu seperti apa? Akan melakukan hal yang lebih tinggi dari kita atau seperti apa? Kemudian kita pilih pesaingannya. Ketika sudah mengetahui semua analisis persaingan ini, kita pilih pesaingnya kita. Kira-kira mampu nggak kita bersaing dengan perusahaan A? Mampu nggak kita bersaing dengan perusahaan B? Kalau misalnya tidak mampu, berarti kita bersaingnya dengan perusahaan apa yang sejenis gitu ya. Kita bisa mengamati strategi-strategi yang perusahaan itu lakukan dan juga kita bisa melakukan bagaimana sih nanti kita bisa bersaing dengan pesaing yang kita pilih itu tadi. Nah, untuk materi hari ini terkait aspek pasar dan pemasaran yang sudah kita bahas hari ini cukup sekian. Jadi silakan teman-teman pelajari PPT hari ini dan jangan lupa untuk menganalisis dari sisi aspek pasar dan pemasaran pada usaha-usaha yang sudah maupun akan teman-teman jalankan. Jadi sekian dari penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.